Eh, Bang Karni, saya sebenarnya seperti kehabisan kata-kata. Saya coba mendisklaimer dulu bahwa saya tidak menjadi salah satu kuasa hukum siapapun. Dan saya memberi opini saya ini adalah bagaimana menyelesaikan kasus Vina Eki ini secara fundamental dan juga holistik. Bang Karni, peristiwa Vina Eki itu mirip menurut saya turning point-nya itu seperti Sambo. Air mata ibunya Peggy Bu Kartini yang kita saksikan, yang anaknya tulang punggung, yang 200.000 Bang Karni kita dengar per minggu, ketika bangsa ini banyak para koruptor yang menggerogoti uang kita triliunan-triliunan. Seorang anak manusia, ketika ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian dia terpanggil sebagai anak untuk membantu ibunya untuk menyekolahkan anaknya dan adik-adiknya. Saya masih ingat bagaimana kasus Verdi Sambo terungkap dengan tangisan oleh ibunda. Kalau dalam tradisi, karena ini juga menjadi kajian yang hangat, andung-andung Ibu Yosua kemudian viral ditangkap oleh para jurnalis. Karena ini mirip. Dan Bang Karni, salah satu pendiri ALC, harus saya katakan ini secara jujur di panggungnya Bang Karni ini, karena nanti juga merespon Fitra bagaimana peran daripada pers, yang saya maknai selalu bagian daripada penegak hukum. Dr. Amir Samsudin, mungkin dia dengar ini, dia sambil terbata-bata Bang Karni, mantan Menkumham itu, menelepon saya. Bung Saur, di usia senja saya ini, harus saya saksikan tragedi hukum dan tragedi kemanusiaan. Dinda, dia panggil saya Dinda. Saya tahu banyak lawyer, tetapi Dinda Saur harus ikut kemudian menyuarakan ini. Bang Karni, Amir adalah salah satu seorang lawyer yang saya kagumi. Saya bilang, Bang, saya sepertinya, dia sebut beberapa nama yang sangat akrab, nama-nama lawyer senior kandang, tapi saya kira Bung Saur, Adinda. Saya bilang begini, Bang, ini nyambung. Mengapa setelah ALC sekian lama tidak mau bicara soal Vina dan Eki ini, tiba-tiba saya diundang untuk jadi narasumber. Tapi saya bilang begini, Bang, izinkan saya kemudian melakukan, dan saya pun 3 hari sesungguhnya merenung kasus ini. Saya buatlah status Facebook, Bang, kemudian hanya sebuah statement, yaitu Yosua mati seorang ajudan, di tengah yaitu pimpinannya. Saya kira ini hanya tragedi ini terjadi di dunia. Katanya Kadif Propamnya tidak ada. Banyak viral, Bang Karni. Kemudian ada beberapa lawyer, disitulah terbentuk tampak. Saya mau katakan bahwa tim advokat inilah kemudian melaporkan Sambo supaya segera dipecat. Dan dia tidak pantas menggunakan baju coklat. Duduk di persidangan baju ayah saya yang telah pensiun itu. Bang Karni, sempat saya dituduh. Kapolri sempat menghubungi, apakah Saur Siagian ada di paksi? Saya nggak sebutkan. Paksi-paksi ini disebutkan di polisi. Saya bilang laknat kalau ada orang berani untuk mempengaruhi saya dalam perjalanan karir saya. Bang Karni, alhamdulillah puji Tuhan, bukan kita senang orang terdakwa. Tapi paling tidak Pak Beni adalah, dia pernah cerita kepada saya, Pak Beni saya minta maaf, kasus beliau dibully. Dalam curhat kami berdua tidak pernah seberat perjalanan Pak Beni
Mamoto begitu beratnya waktu dia merespon apa yang terjadi dengan Pak Sambo. Minta maaf Pak Bini. Maksud saya Bang Karni, saya mau supaya kasus ini, memang saya paham teman-teman di polisi, teman kita Fitra atau siapapun, kemudian kalau memang menuangkan kejadian kepada polisi memang tidak fair Bang Karni. Ini harus kita jujur, saya masuk dari sini. Katakanlah memang banyak yang saya kira Pak Susno sudah menuangkan. Saya tidak cukup waktu, tapi saya tidak akan ulang-ulangi lagi. Ya, bagaimana banyak hal-hal memang dari standar hukum kita, dari hukum acara itu memang banyak yang curang. Tetapi memang problemnya adalah ini sudah proses peradilan. Bang Karni, namanya proses peradilan adalah dari penyidikan, dari penyelidikan, penyidikan, dari penuntutan, dari pemeriksaan dan putusan. Artinya ada di sana jaksa yang berdarah-darah. Ada hakim juga yang berdarah-darah. Itu yang tadi Fitra mengatakan. Bahwa memang ini tidak lagi hanya pantas kita salahkan kepada kepolisian. Oleh karena itu Bang Karni, menurut saya kalau kita mau menyelesaikan ini secara fundamental, saya ini harus katakan lagi dan holistik, karena memang tidak lagi ada muaranya kepada kepolisian. Saya mengatakan memang begini, saya harus cuplik satu, mulai dari Peggy Setiawan. Ketika teman-teman penyidik mengatakan ini sudah ingkrah dan sangat menyebut-nyebut yang tadi saya katakan sudah ingkrah, ada 3 DPO Bang Karni atas putusan pengadilan yang ingkrah loh ini Fitra. Yaitu ada Dani dan satu lagi Andi. Andi dan Dani ini Bang Karni adalah peranannya, karena ini penyertaan Bang Karni. Sempurna ada 11. 8 telah dipidana, terbukti sah. Tetapi jangan salah Bang Karni, 11 siapa melakukan apa, itulah makanya kasus ini sempurna. Coba bayangkan tiba-tiba ada 2 dihilangkan. Itu yang saya bilang, kalau kita berangkat dari sana, sebenarnya penyidik Polda Jawa Barat ketika merilis, di sisi lain mereka menyebutkan bahwa kasus ini sudah ingkrah, tapi dipotong sendiri, tidak ada hukum. Putusan yang telah diputus ingkrah, kemudian sepihak penyidik tidak ada. Saya mengatakan sesungguhnya adalah penyidik Polda Jawa Barat lah kemudian yang mengatakan adalah ini fiktif. Tapi saya tidak mau lagi ke sana. Nah oleh karena ini Bang Karni, saya tidak mau lagi kasus Sambo ada sekian 27 orang jadi korban. Saya tidak mau teman-teman penyidik di Polda Jawa Barat, teman-teman di Mabes kemudian juga di korban, kita ini jadi peduli. Kemudian Ibu Kartini, Dede datang dari Bandung harus datang ke Midi Bang Karni, kemudian kerjanya si Begi kemudian jadi putus. Kemudian Saka Tatal sedang bertarung, sekalipun dia setelah selesai menjalani hukuman, bertarung untuk melakukan PK karena dia tidak layak lagi melamar untuk jadi kuli bangunan. Itu tragedi Bang Karni. Oleh karena itu menurut saya adalah cara yang paling holistik begini. Terlepas apapun hasilan dari pra-peradilan, Bang Karni ini pra-peradilan. Andaikan katakanlah permohonan dipenuhi, bukan berarti kemudian itu alasan kemudian kasus ini diberhentikan. Bisa ada lagi dibuat sprindik baru. Atau yang lebih celaka Bang Karni, kalau sampai materi kemudian disidangkan, itu yang sangat menurut saya akan heboh kita terus. Kita nggak kerja, hanya mendiskusikan. Yaitu Vina dan Eki ini. Saya kira TV One 2 minggu yang lalu sudah berhenti. Kemudian tiba-tiba LC muncul. Kalau udah LC muncul Bang Karni, saya baca waktu minggu lalu itu hampir 1,5 juta, 1.500.000 penonton yang nonton. Waduh, yang tadinya Bang Karni tidak mau bicara ini, kemudian tiba-tiba LC muncul lagi. Oleh karena itu Bang Karni, menurut saya adalah apapun putusan daripada pra-peradilan hari Senin, stop ini dulu Bang Karni. Tangguhkan Peggy Setiawan. Berikan kesempatan yang sekarang ini PK Bang Karni. Karena tidak boleh penyidik Polda Jawa Barat kemudian sepihak mengatakan DPO itu hanya Peggy. Tetapi berikan kesempatan yang 5 sekarang ini PK. Kemudian tunggu putusan daripada pengadilan. Ini menurut saya Bang Karni yang paling fair.
Karena apa? Saya atau Fitra dengan Tony kemudian tidak debat-debatan. Pak Beni juga mungkin harus berjuang. Beliau tadi habis dari Sumatera Utara, dari Karo, yaitu ada wartawan di sana. Kemudian juga harus diselidiki, tapi harus diambil waktunya soal PG ini. Padahal kasus kematian daripada wartawan ini sangat luar biasa. Pak Susno dituduh seakan-akan tidak solidaritas kepada polisi, atau mungkin saya terus terang saya bilang, Bang Karni, ketika Sambo, demi Allah banyak sekali kemudian polisi berterima kasih kepada saya, Pak Beni, Pak Sigit berterima kasih kepada saya. Mungkin awalnya kita dituduh sangat benci kepada kepolisian, tetapi karena kita cinta kepada polisian itu, kemudian kita katakan apa adanya. Bahkan saya yang mendorong, saya udah bilang bocoran kepada Pak Beni, yang memberikan isian inisiatif bunga, ucapan terima kasih kepada Pak Sigit itu adalah saya, diikuti oleh yang lain. Nah, dengan demikian Bang Karni sebenarnya di stop air mata daripada Ibu Peggy Setiawan, kemudian Fitra seperti saya praktisi hukum, kemudian juga kita fokus mencari kerja, kemudian Pak Susno tidak tiap hari lagi, Tony juga tiap hari, tetapi apapun nanti putusan PK ini Bang Karni, karena memang sudah berdarah-darah. Kita hargai, karena Bang Karni di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuan kita bernegara ini melindungi segenap loh Bang Karni, segenap warga negara kita dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dibuatlah kepada kepolisian. Bang Karni, ada 3 tujuan daripada kepolisian. Pak Beni nanti ingatin saya. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua adalah menegakkan hukum. Dan yang ketiga yang lupa kita ini sering, teman-teman penyidik harus saya ingatin, polisi. Melayani masyarakat, melayani para terpidana ini, melawan Ibu Kartini, Dede, kita semua. Tidak melayani polisi. Kalau ada istilah namanya kostra, apa itu? Kostra apa Mbak? Solidaritas itu. Apa? Titik. Korsa. Tidak bisa itu dalam kepolisian, karena tidak ada di undang-undang kepolisian, di konstitusi adalah kosra. Jiwa kosra tidak ada, tetapi ada 3 tujuan daripada kepolisian, yaitu apa? Melayani masyarakat, melayani Ibu Kartini, melayani Pak Susno, melayani mantan kompol ini, melayani saya juga mantan kepolisian. Oleh karena itu saya setuju dengan Pak Susno, bukan soal menang-menang siapa. Tetapi berapa orang sekarang kemudian keamanannya terganggu Bang Karni. Saya tidak mengatakan, saya ingat dulu itu produser kita, udahlah Bang, hati-hati kita. Soal ini belum kita tahu. Dengan demikian Kang Karni, kita ini bulan 10 udah pergantian presiden. Mungkin sejenak kita aman, tetapi dengan PK ini kalau memang 5 orang ini memang ya Pak Susno udah berkali-kali. Lebih baik membebaskan 1000 orang. Kemudian yang tidak bersalah, yang bersalah, saya ulangi, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dengan demikian Bang Karni, itu yang saya bilang, saya bayangkan Bang Karni ini kemudian akhirnya ALC berbicara ingin berkontribusi. Tetapi kalau kita ingin berkontribusi, kita ingatkan melalui ALC yang sangat mulia ini, coba kita menahan diri semua. Ya, coba menahan diri semua. Kita karena satu-satunya ini adalah putusan pengadilan yang tadi Fitra bilang, tidak ada boleh penyidik. Kembalikan yaitu kepada pengadilan untuk memutus. Jangan juga sekarang hakim ini dicatat ini, siapa yang memutus? Jaksanya siapa ini? Jangan tiba-tiba semuanya kepada penyidik. Benar juga, pengadilan kita tidak baik-baik Bang Karni. Tidak baik-baik, betul nggak Fitra? Pengadilan kita tidak baik-baik saja. Ketika saya bicara ini banyak hakim agung. Ya, Mahkamah Konstitusi, kemudian 2 sekretaris Mahkamah Agung jadi terpidana koruptor. Bang Karni, kita tidak tahu apakah kasus ini juga seperti juga kasus-kasus hakim kita. Saya tidak menuduh, tapi pengadilan kita baik-baik saja. Nah, oleh dengan demikian, kejaksaan selamat, hakim selamat, tetapi jangan getahnya sama-sama pengacara Bang Karni. Teman-teman saya sekarang pengacara, satu kutub saling mengancam. Kemudian Dede diancam lagi, Ibu Kartini diancam lagi.
dia anaknya sudah dipenjara, ayahnya Eki sudah meninggal gitu ya, anaknya ibu Pak Kapolsek itu siapa Pak? Sudana kemudian harus ini, dengan demikian Bang Karni putusan pengadilan ini kemudian diperiksa lagi putusan dengan PK, dengan demikian ini yang saya sebut penyelewengan holistik dan kemudian warga negara kemudian selamat Bang Karni. Itu mungkin yang saya kasihkan kepada Bang Karni. Sekian dan terima kasih.